Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Cindy Apriliani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mahasiswa tingkat semester 2 dengan NIM 860310806 dari UPBJJ UT Bandung. Saya merupakan mahasiswa tingkat semester 2 dan pada video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas filsafat ilmu yang telah diberikan oleh yang terhormat Ibu Rizka Febriansah mengenai keempat hal penting yang berkaitan dengan filsafat ilmu dan juga pendidikan. Pembuatan video kali ini saya buat agar kita sama-sama dapat berbagi ilmu dan sharing ilmu secara bersama-sama. Namun sebelum lanjut ke pembahasan yang utama, saya akan memberikan sebuah pantun. Memetik mangga di pohon tinggi, buah dimakan manis rasanya. Ilmu aksiologi adalah ilmu yang kita kaji agar bermanfaat bagi sesama. Untuk poin yang ke-1, filsafat ilmu mengawasi dan juga memperkuat pendidikan. Filsafat seringkali dipandang sebagai wacana yang mengawang dari ruang kelas. Namun, jika sesungguhnya mendalami isi dari buku materi pokok Filsafat Ilmu, Idiklat 1006, berisi bahwa pendidikan tanpa filsafat bisa diibaratkan sebuah kompas tanpa arah mata angin. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana hubungan antara keterikatan dan juga timbal balik antara kedua filsafat ilmu dan juga pendidikan. Dan pada sebuah analisis di atas, peran filsafat ilmu harus memperkuat dan juga mengembangkan pendidikan itu sendiri. Setelah saya selidiki terkait metode pendidikan dalam sebuah pembelajaran, seringkali menyebabkan perubahan yang disebabkan oleh perubahan zaman ataupun globalisasi, sehingga menyebabkan metode ajar yang lebih bervariatif. Maka, tanpa filsafat ilmu, kita sebagai pengajar akan mudah terseret arus dari perubahan zaman itu sendiri. Dan apabila kita menganggap seolah kekinian memberikan sebuah kebenaran, pada tahap inilah filsafat harus berperan sebagai quality control untuk memastikan sebuah kebenaran dari objek kajian dalam praktik pendidikan. Bukan hanya sekedar asumsi saja, melainkan harus diobservasi secara nyata dalam objek kajiannya. Selain itu juga, filsafat harus menjaga nilai dan menanamkan nilai dalam pendidikan untuk bertindak sebagai kompas etika, pengontrol kualitas, dan juga landasan teoritis untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan teknis atau transfer of knowledge, tetapi juga harus membentuk karakter, moralitas, dan juga kebijaksanaan atau transfer of values, agar peserta didik dapat menjadi manusia yang utuh dan berkualitas. Dan disinilah filsafat harus memastikan agar ilmu pendidik tidak kehilangan ruh kemanusiaannya. Poin yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan dan filsafat ilmu memiliki hubungan timbal balik dalam sebuah prosesnya. Filsafat berperan sebagai pengawasan pendidikan, dan pendidikan di lapangan itu sendiri yang akan menyuburkan filsafat ilmu dalam sebuah perkembangannya. Lalu bagaimana caranya apabila filsafat yang hanya disimpan di sebuah perpustakaan tidak diuji di dunia nyata? Maka filsafat akan mati dan mengalami kelemahan dalam proses perkembangannya. Tapi, jika filsafat berpraktik dalam dunia pendidikan melalui interaksi antara guru dan juga siswa di kelas, filsafat akan mengalami perkembangan dan juga kebijakan di sekolah yang menjadikan laboratorium hidup dalam analisis prosesnya. Dan ketiga teori filsafat ini akan mencetak siswa yang berkarakter. Jika berhasil diterapkan, maka siswa tersebut akan menghasilkan perubahan karakter dan juga perubahan kualitas perkembangan dalam pengelolaan emosionalnya. Dan apabila gagal atau mengalami kelemahan dalam perkembangannya, maka filsafat ilmu harus melakukan refleksi dan juga harus melakukan evaluasi agar menjadi lebih relevan dengan perkembangan zaman atau perubahan globalisasi. Poin yang ketiga, ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Dan pada poin ini menaruh pertanyaan, mengapa filsafat itu disebut sebagai pisau analisis? Jawabannya, karena filsafat ilmu mampu membedah hal yang rumit melalui 3 kajian analisisnya. Di antaranya meliputi kajian ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi.
Dan pada kajian analisisnya saya akan menerapkan pada suatu potensi seorang anak pada tahap ontologi, di mana pisau analisis akan bertanya apa hakikat pendidikan itu. Apakah potensi seorang anak sudah ada namun belum menghasilkan potensi yang optimal, ataukah potensi anak yang belum dimiliki namun sudah menghasilkan perubahan yang maksimal. Dan di tahap inilah ilmu ontologi harus bisa mencari keberadaan pada kajian objeknya. Dan untuk tahap yang kedua ada tahap epistemologi, di mana epistemologi harus berperan aktif dan juga berinteraksi dengan cara pemerolehan suatu potensi sebagai bentuk penjalanan fungsi bagaimana cara memperoleh suatu ilmu. Dan pada peran ini potensi harus diselidiki dan juga dikembangkan melalui sebuah observasi aktif, seperti pada kesukaan, hobi, dan juga permainan favorit anak dalam kehidupan sehari-hari. Tak hanya itu, peran orang tua juga sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi dan dukungan yang beragam untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, serta memberikan apresiasi pada setiap proses agar belajar seorang anak dapat termotivasi dalam pemerolehan potensinya. Dan pada tahap ilmu aksiologi harus berperan sebagai distributor penyaluran potensi anak dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk fungsi dan peran ilmu aksiologi dalam memanfaatkan ilmu dan objek kajiannya dapat dilakukan dengan cara berikut ini. 1. Mengembangkan kemampuan dan juga potensi bakat anak dalam kehidupan sehari-hari melalui eksperimen yang nyata untuk melatih potensi dalam perkembangannya. Yang kedua, membangun komunikasi dan interaksi sosial yang baik antara anak, lingkungan keluarga, dan juga lingkungan masyarakat. Yang ketiga, menciptakan perubahan nyata melalui penciptaan suatu perubahan mengenai potensi, kemampuan, dan juga bakat melalui suatu karya yang menarik dan juga berkualitas. Yang keempat, melakukan refleksi dan juga evaluasi terencana agar potensi dan juga kemampuan terus menghasilkan peningkatan dalam perkembangan potensinya. Untuk poin yang keempat, ada contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Pada penerapan peran filsafat ilmu ini harus memberikan dampak yang positif dan juga perubahan pada perkembangan. Dan pada penerapan fungsinya saya akan mengambil contoh kebijakan kurikulum saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Mengapa demikian? Karena saat ini banyak lembaga sekolah yang sedang menerapkan kurikulum ini, dikarenakan pada kurikulum ini terdapat banyak capaian karakter yang berkualitas, yakni beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Perubahan capaian karakter menghasilkan perubahan yang signifikan dibandingkan dengan menggunakan kurikulum yang terdahulu seperti kurikulum KTSP dan juga K13 yang memandang anak bahwa sebagai objek yang harus dilatih demi mencapai titik akhir ataupun titik tujuannya itu pada sebuah ujian. Nah, dengan adanya peran pisau analisis, filsafat ilmu, dan para pengurus kebijakan menyadari bahwa kebijakan ini dinilai kurang memuaskan hasil yang maksimal dan juga kurang tepat. Untuk itu, pada peran ini, analisis filsafat harus menjadi kunci yang tajam, seperti pisau dalam menganalisis dan juga mengidentifikasi sebuah kebijakan. Maka, lahirlah kebijakan dalam menerapkan kurikulum pembelajaran, yaitu kurikulum yang berbasis project learning atau pembelajaran yang berbasis proyek, di mana secara ontologis kurikulum ini memandang siswa yang aktif, dan pada epistemologi pemerolehan pengetahuan tidak lagi diperoleh dari guru, melainkan pemerolehan pengetahuan dikonstruksikan oleh siswa sendiri melalui proyek yang nyata dan juga secara aksiologis. Pada tujuannya bukan lagi nilai raport, tapi bentuk profil pelajar Pancasila ini merupakan bukti nyata bagaimana filsafat ilmu dalam mengoperasikan kurikulum tersebut. Jadi, filsafat ilmu menurut pemahaman saya tidak hanya menjadi teori pada fungsi pelaksanaannya, namun filsafat adalah fondasi dan juga kompas, pisau bedah yang membuat pendidikan jadi kokoh dan juga berkualitas serta dapat menjadi penyelesaian masalah dari semua kesalahan. Itu saja untuk penyampaian dan juga pemahaman materi terkait 4 poin utama dalam filsafat ilmu pada tugas kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.